Halo Sobat Museum, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Miracle Sitompul di Jendela Wastra Bangsaku. Kali ini di episode 4 saya akan mengajak Sobat Museum untuk berkeliling di Museum Tekstil Jakarta untuk melihat koleksi batiknya yang sangat banyak dan sangat indah. Penasaran kan? Makanya simak terus tayangannya ya. Yuk! Batik adalah salah satu teknik menghias kain tradisional menggunakan malam atau lilin yang berkembang di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Batik Indonesia sendiri tentunya sangat berbeda dengan jenis batik yang ada di negara lain. Batik di Indonesia mempunyai teknik, teknologi pembuatan, serta motif yang memiliki ciri khas tiap-tiap daerah pembuatnya masing-masing. Batik juga termasuk jenis kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian yang tidak akan lepas dari budaya Indonesia. Seni menghias kain menggunakan perintang warna merupakan salah satu varian seni paling kuno di dunia. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal di Mesir sejak abad keempat sebelum Masehi. Dengan ditemukannya pembungkus mumi yang berbentuk pila dengan dilapisi oleh lilin. Di Asia Timur, teknik serupa batik juga diterapkan di Cina, India, Jepang, serta di Afrika, tepatnya di Nigeria dan Senegal. Batik sendiri telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang di era kerajaan-kerajaan Islam setelahnya. Pada mulanya, tradisi membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga terkadang suatu motif dapat dikenali dari batik keluarga tertentu. Selain motif yang dikenali dari tangan pembuatnya di berbagai daerah, beberapa motif batik yang dikenakan dapat menunjukkan status seseorang. Namun, seiring perkembangannya, batik dapat dipakai oleh siapa saja, kapan saja, karena sudah menjadi bagian pakaian khas tradisional Indonesia. Sejak zaman dahulu, kaum wanita di Jawa telah menjadikan keterampilan membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu, keterampilan membatik atau pekerjaan membatik merupakan pekerjaan yang eksklusif di antara wanita di Jawa. Namun, sejak globalisasi yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis baru muncul yang dikenal sebagai batik cap dan batik cetak, yang memungkinkan masuknya peran para pria dalam bidang ini. Batik cap sendiri baru dikenal setelah usai Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an. Sebelumnya, batik yang dikenal adalah batik tulis yang dikerjakan para wanita-wanita di Jawa. Perjalanan panjang batik Indonesia sampai pada puncaknya di tanggal 2 Oktober 2009 pada saat batik pertama kali menggema di ruang sidang UNESCO Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Melalui sidang Intergovernmental Committee for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage, pada saat itu batik resmi dikukuhkan menjadi warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia, menyusul keris dan wayang sebagai pendahulunya. Pada naskah yang disampaikan di sidang tersebut, batik merupakan teknik menghias kain yang mengandung nilai, makna, dan simbol-simbol budaya Indonesia. Karena sejatinya batik adalah sebuah proses dan memiliki nilai lebih dari selembar kain bermotif. Setelah dikukuhkan menjadi warisan budaya tak benda, setiap tanggal 2 Oktober, seluruh rakyat Indonesia dan dunia memperingati Hari Batik Nasional. Batik telah berkembang menjadi karya seni nasional yang memiliki tampilan khas Indonesia di samping bentuk-bentuk tradisional yang tetap diproduksi hingga saat ini. Pelestarian dan pengenalan batik kepada generasi muda merupakan visi dan salah satu misi Museum Tekstil.
Regenerasi pelestarian batik ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan batik menjadi pusaka budaya kebanggaan bangsa Indonesia. Pentingnya batik bagi masyarakat Indonesia tercermin dari banyaknya koleksi batik yang ada di Museum Tekstil yang dihasilkan dari teknik dan ragam hias yang berbeda. Yuk kita lihat. Malam atau lilin yang digunakan adalah merupakan campuran dari getah pohon damar dan lemak sapi yang telah disempurnakan perbandingannya dan melalui proses yang panjang. Nah, Sobat Museum pasti penasaran dong gimana langkah-langkah cara pembuatan batik. Yuk kita simak sekarang cara pembuatannya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan pendopo batik untuk langsung nyobain membatik. Nah penasaran kan? Yuk kita ikutin sekarang. Selamat siang Mbak. Halo, saya Mira. Mbak Yeni. Oke, ini lagi ngapain Mbak? Lagi membatik. Oh, membatik, saya boleh join? Boleh, silakan. Oke, ini harus pakai celemek dulu ya pertama ya. Oke. Oke, ini arah duduknya harus ke nyamping. Harus nyamping. Samping kompor. Oke. Oh ya. Oke. Gimana nih Mbak? Langkah pertamanya apa nih dalam membatik? Setahu saya tuh namanya ngetel ya. Ngetel itu proses awal dari membatik sebelum kita mendesainnya ya. Itu untuk pertama kali kayaknya direndam dulu sama minyak kacang namanya. Terus habis itu diulenin diremes-remes. Remes-remes gitu. Setelah diremes-remes kadang dipukul-pukul, lalu dicuci lagi bersih, kemudian dikanji. Selesai dikanji, baru kita proses desain. Ini ya. Setelah didesain, baru proses mencanting seperti yang kita lakukan sekarang. Oke, nama prosesnya mencanting ini sekarang ya? Mencanting, tapi proses mencanting itu ada 3 tahap. Oh, ada 3 tahap. Ngereng-reng itu membuat outline-nya. Ini outline-nya ini, prosesnya nama ngereng-reng. Lalu setelah reng-reng itu kita ngisen itu memberi isian. Kayak batik ini kan ada isiannya, ada titik, ada garis di dalamnya. Mungkin ada yang mau diblok, yang ditutup sama lilin. Jadi outline-nya dulu, baru isiannya ya gitu. Pakai lilin juga dua-duanya ya. Oke, kita mulai aja kali Mbak ya. Oke. Gimana nih caranya? Ini taruh di atas paha gini. Oke. Kemudian ini cantingnya pegangnya di tengah, ibu jari dan telunjuk ya. Ibu jari dan telunjuk kayak gini ya. Bolongannya ini harus menghadap ke atas, nggak boleh ke samping kiri, nggak boleh ke samping kanan. Oke, kayak gini. Ibu jari dan telunjuk. Ibu jari dan telunjuk ini. Nah, gitu ya. Ininya ya harus selalu kayak gini ya. Kenapa tuh harus kayak gini Mbak? Karena kalau misalnya kita ambil dia lurus, dia nepes mulu tuh. Kalau nunduk dia makin nepes. Ya. Jadi kalau bolongannya ke samping kayak gini tumpah. Jadi harus ke depan dan ke atas ya. Oke, saya coba ya Mbak ya. Oke, diisin kayak gini dulu. Gini. Ya, kemudian bersihkan ke sini. Oke. Lalu diikutin garisnya yang atas dulu. Ya, ini saya bener nggak posisi tangannya? Bener ya, selalu kayak gini ya Mbak ya. Oke. Ini tadi nama prosesnya apa Mbak kalau outline? Ngereng-reng. Oke. Atau banyak nama sih. Macam-macam ya. Juga proses ngelawong gitu. Oh gitu. Beda daerah, beda bahasa biasa. Ini harus diganti berulang-ulang ya? Kalau nggak diganti dia akan beku. Kalau udah beku nanti nggak bisa keluar. Oke. Nah setelah tadi langkah yang terakhir ngiseni ya Mbak ya? Ngenembok, oh yang ini ya. Oke, habis itu kita ngapain lagi Mbak? Selesai dikerjain ini proses nyantingnya, kita ke proses pewarnaan atau babar di belakang. Babaran. Oh bukan di sini ya, di sana? Di sana. Oke. Kita basah-basahan. Oh gitu, basah-basahan. Berarti kita ke sana Mbak ya? Ayo Mbak. Ya. Disinilah kita proses pewarnaan nanti. Oke. Saya di mana Mbak? Mbaknya masukin airnya di sebelah sana. Di sebelah sana. Tapi masukin airnya ke sini dulu. Wah ini ada sarung tangan. Iya. Nanti aja ya. Kayaknya harus diangkat, jangan direbus, jangan diremes. Oke. Dibiarin gini ya. Aja.
Oke. Kalau udah, setelah itu diapain lagi, Mbak? dimasukin ini ke pewarna. Pewarnanya. Penguat warna dulu. Kita pakai warnanya naptol ya. Penguatnya dulu direndam. Rendam kayak gini. Tekan-tekan, jangan sampai ada yang di atas permukaan ya. Oke. Gini ya. Ini berapa lama, Mbak, kira-kira? Kira-kira 2 semenit udah cukup. Bolak-balik ya. Oke, kita balik ya. Kalau kainnya gede bakal lama. Kalau ini kan kainnya hanya kecil, jadi sebentar. Kalau kainnya gede mungkin embernya juga lebih gede ya. Kita pakainya ini bak ini. Oh, oke. Ini tadi nama prosesnya babaran, Mbak ya? Babaran atau proses pewarnaan. Proses pewarnaan. Oke. Selanjutnya kita ngapain lagi, Mbak? Angkat dulu. Angkat, ya. Kemudian masukin ini ke pewarnanya. Ini pewarnanya ya. Ini warna apa nanti jadinya, Mbak? Merah. Merah ya. Sama kayak tadi ya, direndam 1 menit ya kira-kira ya. Nggak boleh ada yang oke. Karena kalau ada yang di atas permukaan, dia akan belang. Oh gitu. Karena nggak kena pewarnanya gitu ya, Mbak ya. Nah, ini dibalik juga ya. Ya. Cantik ya. Dia jadi merah sama emas gitu ya, kayak gitu ya. Nanti yang emas itu akan berwarna putih. Oh iya. Oke, ini kalau udah, Mbak. Sudah diangkat, lalu ditaruh ke sini. Dibilas dulu di ini ya. Iya. Tandanya kainnya nggak luntur ya. Oke, setelah proses pembabaran ini, kita proses ngelorot. Ngelorot itu adalah melepas lilinnya dari kain. Oh, biar dia jadi warna putih. Itu di mana prosesnya? Nanti Di dalam. Oh iya, oke. Selanjutnya kita proses ngelorot ya. Oke, ngelorot tadi untuk menghilangkan lilinnya ya, biar dia jadi putih. Ke dalam. Ke sini ya, Mbak ya. Ini airnya mendidih. Oke. Kalau nggak mendidih dia ini nggak luntur lilinnya ya. Ini berapa lama, Mbak, diginiin, Mbak? Ini sebenarnya tergantung kainnya. Kalau kainnya sekecil ini mah 2 menit juga kelar, udah panas. Kalau lilin ini air panasnya kan kelihatan udah putih kan. Oh, caranya ya udah kita lihat aja ya. Kalau misalkan udah putih semua, gitu, itu tandanya udah selesai itu kan. Oke. Ini namanya tadi ngelorot ya. Ngelorot. Iya. Untuk menghilangkan si lilinnya. Kalau misalkan kainnya gede, berarti ininya harus lebih gede. Kuncinya lebih gede, kuncinya yang itu tuh, Mbak. Oke. Terus dibilas pakai air ya? Bilas pakai air, selesai deh. Udah selesai, tinggal dijemur ya berarti ya? Oke. Oh udah, belum. Nah. Ya. Oke. Hasilnya lucu. Ya, kita ke sana berarti ya? Soalnya kita jemur di sini dulu ya. Oke. Jemur. Nah, udah ini tinggal ditunggu aja ya, selesai. Oke. Nah, Sobat Museum, setelah kita melihat proses pembuatan batik yang sangat menarik, selanjutnya kita akan melihat atau kita akan mengintip koleksi yang ada di Museum Tekstil Jakarta. Koleksi batiknya banyak banget. Salah satu yang menjadi masterpiece-nya adalah umbul-umbul bendera Cirebon. Makanya ikutin kita terus ya. Ini, Mbak. Menurut kisahnya yang diceritakan kembali oleh kerabat Keraton Kanoman, yang merawat bendera Cirebon antik terakhir adalah Keraton Kanoman, yang kemudian diserahkan dari Keraton Cirebon ke Keraton Mangkunegaran Surakarta. Alasannya adalah sebagai tolak bala untuk menyembuhkan penyakit Raja Mangkunegaran dengan cara menyelimutinya. Pada tahun 1976, bendera ini disumbangkan oleh Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara VIII dan menjadi koleksi Museum Tekstil. Selain koleksi masterpiece umbul-umbul bendera Cirebon tadi, masih ada 900 jenis kain batik di tempat ini dengan berbagai ukuran dan fungsi kegunaannya. Salah satunya di sebelah saya adalah kain batik yang digunakan sebagai bed cover dan perlengkapan untuk tidur seperti bantal tidur dan bantal guling. Ayo kita lihat lagi koleksi lainnya seperti batik pesisiran dan batik pedalaman. Yuk.
Batik pedalaman merupakan batik yang tumbuh dan berkembang di pedalaman Jawa, yakni di Yogyakarta dan Surakarta. Atas dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual, terdapat harmonisasi antara alam semesta yang tertib, serasi, dan seimbang. Motif yang digunakan pada batik pedalaman memiliki makna filosofi tersendiri. Ragam hias yang diciptakan pun bernuansa simetris, berulang-ulang, dan lebih kaku. Batik pedalaman umumnya menggunakan 3 warna dasar, yaitu biru, coklat atau sogan, dan putih atau putih kecoklatan. Penggunaan warna-warna alam ini sudah menjadi suatu keunikan tersendiri. Selain batik pedalaman, di Indonesia juga dikenal batik pesisiran. Batik pesisiran adalah batik yang dibuat di luar Solo dan Yogyakarta. Istilah pesisir digunakan karena kebanyakan diproduksi di pesisir utara Jawa, seperti di Cirebon, Indramayu, Lasem, Pekalongan, Madura, dan Tuban. Batik pesisiran bersifat lebih komersil untuk perdagangan, lebih banyak variasi motif dan warna, serta dipakai oleh segala kalangan. Variasinya pun lebih banyak dari segi warna maupun motif, hasil pengaruh asing yang dibawa para pedagang asing zaman dahulu. Kekayaan budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda turut dalam berpartisipasi melestarikan budaya ini dengan mengenal, memakai, dan mencintainya. Batik Indonesia yang merupakan salah satu warisan dunia membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar yang tetap terus menjaga kebudayaannya. Oke sobat-sobat museum, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jendela Wasra Bangsaku episode 4 tentang koleksi museum tekstil yang berkaitan dengan batik. Saya Miracle Sitompul izin pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Jendela Wasra Bangsaku. Dadah!